masih di obrolan Karebosi, pemirsa di rumah. Pak Maskun sekaligus mungkin menjawab pertanyaan penelpon kita tadi dari Pak Aco di Makassar. Ini artinya apa upaya yang dilakukan untuk menjaga NKRI dari gangguan-gangguan yang ada gitu? Eh, saya mohon maaf nanti mungkin kurang puas ketika saya menjawab, karena ketika berbicara tentang masalah Papua, pada prinsipnya bukan kapasitas saya ini, Oke. karena itu sudah di luar kewenangan saya. Ini kan wilayah saya ini malah Kodam 14 Hasanuddin. Kalau wilayah Papua itu kan boleh dikatakan di luar kewenangan saya. Jadi wilayahnya sudah di wilayah di Kodam Cendrawasih sama Kodam Kasuari. Jadi saya mohon maaf itu ketika berbicara. Tapi pada prinsipnya tentara itu politiknya politik negara. Jadi ketika kita diperintahkan oleh negara untuk melakukan itu, ya kita senantiasa siap. Nah, bukan berarti kita, nah mungkin sekarang pendekatannya adalah yang tadi gitu, sampaikan pendekatannya mungkin pendekatan persuasif supaya kan tidak banyak bergejolak. Nah itu seperti itu. Untuk termasuk di sini kan kita akan membangun suasana yang di sini sehingga masyarakat juga tetap jangan sampai wilayah-wilayah yang boleh dikatakan tadi itu kita nanti ikut terjebak, ikut terprovokasi, akhirnya ke tempat-tempat lain. Nah ini kita bangunlah bersama-sama untuk menyikapin wilayah Papua itu dengan baik dan jernih, sehingga tidak boleh dikatakan ya tidak makin mengembang, tidak saling membenci, tapi kita malah kita mari berdamai. Seperti itu. Oke, Pak Arte tadi sempat ini juga mengenai kesiapan personil dan alutsista itu bagaimana saat ini, Pak? Apakah memang sudah cukup dukungan dari pemerintah atau gimana, Pak? Kembali lagi, kapasitas saya kalau berbicara tentang alutsista personil ketika TNI secara keseluruhan itu juga bukan bagian dari kewenangan kami. Tapi khusus untuk di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, ya kalau dikatakan personil juga masih kurang, khususnya di wilayah-wilayah teritorial. Termasuk kita mengembangkan gelar kekuatan, karena sekarang ini dibentuk gelar kekuatan, ada penambahan namanya divisi 3 Kostrad yang ada di sini, ya, sehingga untuk wilayah Kodam tadinya ada validasi kekuatan dari satuan kita itu dimasukkan ke Kostrad, sehingga kita berkurang. Tapi bukan berarti nanti terus nggak ada. Nah, kita juga akan membangun batalion yang sudah tadi digabungkan ke Kostrad, kita akan bangun lagi, yaitu batalion Armet, termasuk batalion Arhanud. Nah itu seperti itu, sehingga kekuatan di wilayah Kodam ini tetap bisa menghadapi ancaman yang ada di wilayah. Termasuk kekuatan pembinaan teritorial. Ini sekarang ini saya mohon maaf agak sedikit agak menyimpang seperti kaitan personil. Ini ada program dari pemerintah tentang penerimaan prajurit. Ini diutamakan kepada daerah. Jadi putra daerah. Nah, di wilayah Sulawesi Selatan ini dilihat dari komposisinya itu sudah penuh kuotanya itu. Jadi ya ini daerah-daerah semacam di Toraja itu mungkin kurang. Kalau di wilayah Mamuju juga masih kurang, sehingga putra daerah itu diharapkan bisa menjadi anggota TNI terus kembali lagi ke daerah tersebut untuk membangun daerahnya. Oke, baik. Itu segi personil itu. Itu dari segi personil, artinya sudah ada kesiapan untuk menambah lagi personil untuk ini ya Pak ya? Ya secara terus-menerus tiap tahun berusaha, kan ada yang pensiun harus diisi lagi sama yang baru. Ya, kalau seperti itu senantiasa ada. Nah, jadi tapi tadi itu ada yang menarik dari pimpinan kita ini, kebijakan dari pimpinan yang harus kita dukung adalah ini mengakomodasi putra daerah ini. Nah, sehingga putra daerah ini ketika kembali menjadi Babinsa misalnya atau menjadi aparat teritorial itu bisa membangun daerahnya itu dengan baik. Baik, Pak Bastian, ini kan selain beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di TNI di
program TMMD tadi kan untuk menghadapi berbagai ancaman, tadi sudah ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk menghadapi ancaman nirmiliter misalnya. Tapi selain yang ada yang sudah dijalankan sekarang, kira-kira apa lagi begitu yang harus dipersiapkan? Ya, sebenarnya perlu peningkatan. Peningkatan Ya. apa ya? Jadi tadi itu kalau misalnya fisik dianggaplah kalau misalnya sekarang 50-50 fisik dengan non fisik, mungkin perlu didorong lagi lebih banyak non fisik. Jadi tadi ada yang misalnya 150 personil itu disebar ke rumah penduduk. Itu dibuatkan program jelas, Bang. Jadi misalnya dari mulai bangun sampai tidur ada programnya itu, dan itu kalau boleh memungkinkan anak muda itu dilibatkan. Contoh misalnya TNI itu kan tertib pada saat bangun tidur. Nah, anak-anak itu juga yang ada di situ, apakah anak SMP di situ, anak SMA tempat dia tinggal, diajak untuk mencontoh teladan ini. Okay. Nah, itu program-program mungkin yang sifatnya semi formal. Jadi mengajak anak-anak itu untuk tertib, untuk disiplin. Kalau bicara soal produk TMMD, dan ada yang menarik juga. Tadi kan kalau dibahas soal narkoba, soal medsos, itu kan adalah proxy war. Jadi orang memerangi kita pakai perantara media lain. Jadi itu mungkin yang perlu juga ditingkatkan, memberikan edukasi ke mulai dari tadi misalnya dari anak SMA. Ternyata bukan hanya pelajar sekarang, anak SD, anak TK itu sudah disusupi dengan permen-permen yang sudah dijual di sekolah misalnya. Itu sudah ada unsur narkobanya. Itu perlu peningkatan lagi. Yang perlu lagi saya lihat adalah operasi teritori. Ya tadi saya mengikuti operasi Santoso. Itu kan sebagian yang dilakukan untuk menumpas Santoso itu adalah operasi teritori. Mungkin ini juga perlu ditingkatkan lagi, misalnya di daerah-daerah konflik, operasi teritori ini. Ya, bagaimana mendekatkan pribadi personel TNI ke masyarakat, bahwa dia punya kepemilikan, bahwa TNI ini punya kita, dan kita dilindungi oleh bapak-bapak TNI misalnya. Oke. Seperti itu. Baik Pak, mau menanggapi? Silakan. Terima kasih Pak Bastian dari Wijono kepada operasi TMMD itu bagian dari operasi teritorial. Ya. Nah, bagian dari operasi teritorial, namanya operasi bakti TNI. Ya, programnya TMMD. Nah, kaitan dengan kegiatan non fisik yang dilaksanakan, memang secara program yang khusus TMMD ya. Secara program itu kan sudah dianggarkan sama pemerintah daerah. Oh, ada ini, ada seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu kan memang tidak dianggarkan, artinya kita juga harus bisa mengemas, bisa mengemas bahwa tanpa ada anggaran pun kita bisa membangun komunikasi dengan masyarakat, bisa membangun tadi termasuk tingkah laku, tindak tanduk yang sifatnya bukan militeristik, tapi cenderung kepada tertib, disiplin, etos kerja. Nah, ini termasuk tadi kalau saya yang saya boleh katakan inilah membangun kebersamaan melalui gotong royong. Baik, Pak Maskun, terakhir dari Anda ini di usia yang ke-74 tahun TNI, apa yang jadi harapan Anda, dan sekaligus mungkin adakah agenda-agenda berikutnya di tahun depan? Agenda tiap tahun senantiasa ada. Jadi bahkan besok itu ada salah satu juga besok itu ada salah satunya adalah apel gelar pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana di Kodam, di lapangan Kodam. Itu adalah salah satu untuk menyiapkan, mengantisipasi bila mana ada bencana. Sehingga jauh-jauh sekarang ini sudah dicek kesiapannya. Kira-kira nanti kalau ada bencana, kan ini nanti kalau ada bencana yang banyak boleh dikatakan banyak mendapat akibat ke masyarakat. Nah, ini
TNI bagaimana caranya TNI bisa melaksanakan perbantuan atau penanggulangan bencana ini dengan cepat, dengan sigap, dengan peralatan yang dipunyain. Nah, nanti kira-kira apa yang kurang sehingga saling menutup bersama-sama dengan BPBD misalnya atau pemerintah ketika kita masih kekurangan. Yang jelas kita secara alat peralatan memang banyak kurangnya dalam hal penanggulangan bencana karena memang kesiapan ini kan memang boleh dikatakan kesiapan alat-alat tempur untuk alat-alat operasional bakti tadi. Nah, Dan itu butuh support pemerintah sudah pasti Pak ya. Ya tentunya seperti itu, termasuk bukan hanya pemerintah, termasuk masyarakat semuanya. Sehingga kita harus bisa, ya besok itu dilaksanakan mungkin dari CNBS bisa meliput sehingga kita ketahui apa sih yang harus diperlukan ketika bersama-sama. Itu juga salah satu ancaman kan. Ada pihak-pihak lain juga Pak yang ikut berpartisipasi besok? Untuk sementara ini mungkin hanya undangan untuk melihat supaya kita ketahui apa saja peralatan yang dipunyain, mungkin termasuk bisa mengevaluasi apa kekurangannya, sehingga kita lihat, kita gelar besok itu, sehingga kalau kurang apa yang harus tadi itu, oh ini kurang, oh ini harus dilengkapi dengan ini, oh ini kurang sudah ada tapi ibaratnya nggak update misalnya kan, nah mungkin ini masih barang lama atau kendaraan tapi ini kendaraannya sudah tidak kurang layak misalnya. Itu kan juga harus bersama-sama untuk dilihat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Maskun, Kolonel Infantri Maskun Nafi, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin sudah hadir malam hari ini, dan juga Bapak Bastian Jabir Patar selaku pengamat komunikasi militer. Itu yang jadi harapan kita bersama, memang di usia ke-74 tahun ini bisa benar-benar terwujud begitu Pak ya, TNI profesional, kebanggaan rakyat, artinya trust dari masyarakat juga bisa meningkat begitu kepada TNI. Terima kasih sekali lagi dua tamu saya sudah hadir malam hari ini. Pemirsa di rumah, demikian obrolan Karebosi kita, dan jangan kemana-mana. Usai obrolan Karebosi, Selebes Malam akan hadir menemani Anda dengan informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Saya Tirsa Ivana pamit, sampai jumpa.